Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama Bang Tio, mantan kuliah service yang dia merasa dirinya ganteng, daftar jadi office boy, daftar jadi cover boy, tapi ternyata cocoknya hanya jadi office boy dan langsung ditolak karena dia minta gaji yang tidak wajar gitu. Jadi langsung dipecat. Dan setelah dipecat dari satu ke tempat lainnya, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi content creator alias YouTuber. Mondornya supaya channel ini bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang dia ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin gitu. Nah, sahabat rasa hidup yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekitar 3 atau 4 hari yang lalu gitu kan, itu ada orang tua ibu-ibu datang ke tempat saya gitu kan. Nah, terus saya pikir itu ada yang siapa gitu. Setelah saya tanya, oh ternyata itu saya baru ingat itu anaknya itu pernah belajar di tempat saya gitu ya, cuman waktu itu dia sudah selesai gitu kan. Nah, terus ternyata datang lagi ini gitu. Jadi dia punya adik gitu kan. Nah, adiknya ini masih bocil ya, baru kelas 1 lah gitu kan. Kelas 1 menuju ke kelas 2 gitu. Sekarang udah ke kelas 2 gitu. Nah, terus dia itu mengalami kesulitan belajar gitu kan. Nah, terus dia udah coba les di tempat-tempat terkenal gitu kan, yang menurut mereka pakai teknologi canggih ternyata, tapi ketika dikasih ke adiknya tidak mempan gitu kan, tidak mempan. Nah, terus tiba-tiba dia ingat saya gitu kan. Oh, gitu kan, ingat saya si Bang Tio. Nah, terus kakak nih yang dulu itu pernah dicoba sama di tempat yang gagal, ternyata di tempat saya itu mereka bisa mengerti dengan baik gitu kan. Nah, akhirnya dia dicoba gitu kan. Nah, terus saya kan belum tahu ini karakter adiknya, jadi saya tanya gitu kan. Terus saya tanya gini, terus saya coba-coba gitu kan kasih soal-soal sederhana. Jadi dia sebenarnya tidak ini ya, tidak bukan misalnya kurang tangkap apa. Jadi sebenarnya dia normal gitu. Jadi di atas rata-rata gitu kan. Jadi di atas rata-rata. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita asal memahami cara memberikan materinya dengan baik, itu dia bisa memahami. Yang jadi masalah itu setelah saya lihat buku-buku yang dia tulis berdasarkan kurikulum yang di sekolah itu kalau menurut saya itu banyak yang sifatnya harus dihafal gitu. Karena anak-anak model zaman sekarang itu, apalagi sekarang banyak gadget dan segala macam medsos gitu kan, game-game gitu kan. Itu jadi tuh sepertinya untuk fokus bahwa harus menghafal itu mereka tidak sanggup. Jadi harus ada ditemukan metode khusus yang lebih pas kalau menurut saya, supaya mereka paham gitu kan, tanpa meninggalkan teknologi gadgetnya gitu. Karena kita hidup di zaman serba digital, jadi itu kalau kata Pak Presiden itu teknologi tidak bisa dihindari, jadi harus kita hadapi gitu kan, seperti itu ya, supaya tidak dilindas zaman misalnya gitu kan. Jadi terus gimana caranya Bang Tio supaya kita bisa dapat gitu kan, paham gitu kan, tapi teknologi juga tidak kita tinggalkan gitu kan. Jadi caranya itu jadi tidak dengan menghafal, tapi sifatnya memahami gitu ya. Jadi kalau sifatnya menghafal, ketika misalnya Sarah waktu masih sekolah gitu kan, atau anak Sarah yang dia masih sekolah itu sifatnya menghafal, pada saat ulangan mungkin mereka bisa menjawab gitu, nilai bagus. Tapi beberapa hari gitu ketika kita tanya lagi itu pasti udah lupa gitu kan, seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya memahami itu insya Allah itu mengerti sampai akhir hayat gitu kan, dan itu bisa diwariskan ke anak cucu. Tapi kalau sifatnya menghafal, ketika kita sudah punya anak cucu, terus anak kita ngasih nanya gitu, Pak gimana, waduh bapak sudah lupa gitu. Kenapa? Karena sifatnya menghafal gitu. Harusnya sifatnya memahami. Ketika paham itu ingat sampai akhir hayat, dan itu bisa diturunkan ke anak cucu kita, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi itu bedanya menghafal dan memahami. Nah, metodenya pada saat kali ini gitu kan, saya coba sifatnya memahami, bukan menghafal gitu. Karena kalau dulu zaman anak-anak SD itu kan ngapalin perkalian ini gitu kan. Jadi ini murid saya ini, itu dia yang adiknya ini dia menuju naik kelas 2, dan itu sudah, kalau zaman saya dulu perkalian itu ada di kelas 3, kelas 4. Sekarang itu dipercepat ya, di kelas 2 itu sudah ada, dan itu bukan cuma yang sifatnya dasar, sifatnya sudah lebih tinggi, 2 digit ya, tidak hanya 1 digit tapi 2 digit. Jadi pada episode kali ini saya merasa bahwa materi yang dihadapi oleh murid saya ini, Sarah perlu juga ketahui untuk nanti bisa diajarkan kepada anak Sarah atau cucu Sarah yang sedang menempuh pendidikan gitu kan, atau mungkin Sarah sendiri itu seorang pelajar atau mahasiswa gitu kan, yang kok ngapalinnya susah gitu kan. Nah, jadi jangan dihafal tapi dipahami gitu kan. Oke, seperti itu. Jadi misalnya gitu kan, kalau misalnya kita sistemnya menghafal perkalian itu zaman dulu kan, hafalkan 2 kali 1 2, 2 kali 3 ada 3 kali 3, terus sampai terakhir 10 kali 10 100 gitu. Nah, itu sistem hafalan itu mudah lupa. Jadi kita harus sifatnya memahami. Dan untuk memahami kita harus menguasai trik-triknya gitu kan, yang khusus, yang tidak susah gitu kan. Mungkin di tempat lain susah, tapi ketika
seperti yang biasa saya omong, segala sesuatu yang susah ketika masuk ke channel saya itu menjadi simpel gitu kan, singkat, mudah, tepat, dan jelas, seperti itu ya. Jadi misalnya gitu, untuk menghafal atau memahami gitu kan perkalian yang paling dasar, yaitu perkalian yang satu digit ya gitu. Jadi sebelum kedua digit kita yang satu digit kan, sifatnya misalnya gitu kan, menghafal atau memahami perkalian. Kalau sifatnya menghafal, kita kan harus hafal 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, dan seterusnya, 7 kali 10 10 70 misalnya gitu, itu menghafal. Tapi kalau sifatnya memahami, saya kasih contoh yang rada gampang ya. Jadi misalnya gini, kita harus paham gitu kalau satu seperti ini ya, ini dasar-dasar ya, 1 2 3 4 ya kan, seperti itu kan. Kemudian 1 2 3 4 5. Nah, 5 seperti ini, 6 7 8 9 10. Nah, metode ini itu di orang yang sudah mempelajari ini terkenal dengan istilah jari matika. Jadi kita menggunakan kemampuan jari gitu kan, yang dikasih oleh Sang Maha Pencipta untuk memahami pengetahuan tentang hitung menghitung gitu kan. Nanti bisa diaplikasikan berbagai disiplin ilmu lainnya gitu kan, tapi dasarnya itu memahami gitu, hitung menghitung dengan menggunakan jari gitu kan. Jadi dia tidak harus menggunakan kalkulator gitu kan, seperti itu. Jadi misalnya sekali lagi gini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 gitu kan. Nanti bagi saya yang misalnya masih belum paham karena cepat banget, bisa di pause ya, bisa di pause terus nanti diingat ya. 9 bagaimana gitu kan, 6 seperti ini, 7 8 9 10. Jari sebelah kanan, jari sebelah kiri juga sama ya. 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 gitu kan. 1 2 3 4 5 oke ya. Jadi 5 begini. Ini 5 6 6 7 7 8 9 itu kan, 10 gitu kan, 10 seperti ini itu. Oke. Nah, langsung kita masuk ke contoh ya, biar nggak bingung gitu kan gitu. Karena kalau orang Indonesia itu kalau terlalu banyak ngomong itu dia harus pusing gitu kan. Gua harus pikir kontrak kan, harus ngomong gini kepanjangan gitu. Jadi saya kasih langsung dari kas contohnya gitu kan. Misalnya perkalian dasar 6 kali 8 gitu kan. Ini kita asumsikan ini kita sebagai anak murid belum hafal ya gitu kan. Jadi kalau yang sudah tahu, Bang Tio sudah hafal gitu kan. Nah, udah hafal memang gitu. Atau kalau yang belum hafal bisa cek kalkulator bisa, tapi bagaimana caranya kita belum hafal ya. Diasumsikan gitu kita sebagai anak didik, atau nanti kita akan mengajarkan anak kita itu caranya yang kalau pakai hafalan nggak mudeng-mudeng. Nah, coba dengan sistem memahami gitu. Jadi seperti ini, kalau angka seperti ini berarti 6, terus 6 dikali 8, 6 seperti ini ya, kemudian dikali 8 ya, lihat, jadi 8 seperti ini ya, 6 5 6 7 8, jadi 8 seperti ini. Nah kemudian 6 seperti ini, jadi kalau 6 kali 8 berarti 6 dikali 8. Nah ini seperti ini. Nah caranya itu adalah, jadi kalau ini perkalian satu digit itu hasilnya 2 digit atau nilainya puluhan. Jadi puluhan berarti ada yang digit puluhan dan ada digit satuan. Nah jadi digit puluhan itu kita dapatkan dengan cara ini 6 dan 8. Nah kita di sini ada, Sarah perhatikan itu ada jari yang terbuka ya, ini ya, ini dan ini ada jari yang ketutup nih. 1 2 3 4 ini ya, jari. Nah ini jari yang ketutup. Nah jari yang terbuka itu kita gabungkan ya. Jadi kita gabungkan, kemudian kita hitung nih ada berapa jari nih, 1 2 3 4, ada 4 ya. Jadi ada 4 dan ini kita taruh di posisi sebelah kiri atau sebagai puluhan. Jadi 6 dikali 8, ada berapa jari yang kebuka? Ada 4 tadi ya. Nah itu berarti 6 dikali 8 itu nilainya 4. Karena ini puluhan jadi 40. Nah tinggal kita cari satuannya, 40 berapa? Nah untuk mencari satuannya kita lihat jari yang tertutup. Di sebelah kiri ini ada jari yang ketutup 4. Di sebelah kanan ada jari yang ketutup 2. Nah ini kita kalikan. Kalau tadi yang jari kebuka itu dijumlahkan atau digabungkan, hasilnya 4. Dan karena ini puluhan berarti 40. Nah jari yang satuannya itu kita peroleh dengan cara melihat jari yang dilipat. Jari yang dilipat di sebelah kiri 4, di sebelah kanan 2, kemudian dikalikan. 4 kali 2 ya. Nah itu kalau 4 kali 2 itu kan hasilnya 8. Jadi satuannya 8. Maka sebelah kiri 40, sebelah kanan 8. Jadi kalau digabung 48, atau supaya cepat 48. Jadi 6 kali 8. Jari yang kebuka 1 2 3 4. Berarti 40. Sebelah kanan jari yang ketutup itu dikalikan 4 kali 2 8. Jadi 48 ya. Jadi jari yang sebelah kiri 1 2 3 4. Ada 4. Jadi di sini sebelah kiri 4. Nah, sebelah kanan, sebelah kiri ini, sebelah kiri sorry,
1, 2, 3, 4. Nah, sebelah kanan jari yang kebuka 2. Jadi 4 kali 2, 8. Sehingga 6 kali 8 nilainya 48. Oke. Nah, biar makin paham mandiri gitu kan. Jadi seperti saya contoh lagi, 7 kali 9. Nah, jadi kan 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, 7 seperti ini ya. 7 seperti ini. Nah, kemudian 9, 7, 7, 8, 9. Jadi 9 seperti ini. Jadi 7, kelihatan ya, 7 dikali 9. Jadi 7 dikali 9 hasilnya seperti ini. Jadi jari yang kebuka, ingat jari yang terbuka ya ini, itu dijadikan puluhan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jari yang kebuka ada 6 berarti. Nah, oke. Jari yang kebuka itu 6 ya. Nah, kemudian jari yang ketutup 7 dan 9. Dikalikan jari yang ketutup itu ini ya. 3 ini 1 ya. Jari yang ketutup. Jadi dikalikan. Ingat jangan ketukar. Yang terbuka dijumlahkan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dijumlahkan hasilnya 6. Yang ketutup dikalikan. 1, 2, 3 ini 1. 3 kali 1 bukan 3 tambah 1 tapi 3 kali 1 hasilnya 3 ya kan. Pintar. Sehingga final result hasil akhirnya adalah 7 kali 9 63, 6 kali 8 48. Oke, step by step. 6 kali 8, jari yang kebuka ada 4, jari yang ketutup dikalikan 4 kali 2 8. Ini jari yang kebuka 7 kali 9 itu ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jari yang ketutup 3 dan 1 dikalikan bukan dijumlahkan. 3 kali 1 3. Jadi hasilnya 7 kali 9 63. Kemudian 6 dikali 8 sama dengan 48. Oke. Nah, ini perkalian yang 1 digit gitu kan. Nah, kita naikkan adrenalin gitu kan. Nah, bagaimana kalau perkalian 2 digit? Nah, di sini pada episode perdana saya gitu kan, kalau saya yang rutin mengikuti dari awal itu saya pernah membahas perkalian khusus ya. Perkalian khusus 2 digit itu 91 ya. 91 dengan angka kembar. Nah, ini saya coba mengulang lagi supaya ingat, kalau yang belum paham biar nanti jadi ngerti gitu. Jadi perkalian khusus 91 dengan angka 11 ya. Ini sengaja saya ambil cara yang paling gampang. Jadi kita tidak perlu menambahkan atau menjumlahkan, cukup tinggal salin-salin aja gitu ya, nggak usah mikir gitu. Jadi contohnya 91 dikali 11, 91 dikali 55, 91 dikali 98. 91 dikali 88 ya kan. Jadi caranya khusus perkalian 91 ya. Nanti kalau pada episode berikutnya nanti kita akan bahas perkalian khusus 99, 51 dan seterusnya itu. Pokoknya 2 digit yang sifatnya istimewa. 91 dikali 11. Nah, itu caranya itu gampang banget. Jadi kita nggak usah mikir, nggak usah pakai kalkulator, nggak usah wah tambah kali kurang kayak tadi, mungkin wah rada puyeng misalnya kan, apalagi jari dilipet-lipet gitu kan. Kalau jari gue cantangan bagaimana, wah bingung lah gitu. Jadi sekarang itu tidak usah pikir itu, pokoknya 91 dikali 11. Jadi angka 11 ini kita tulis lagi aja gitu kan, cuman dikasih jarak seperti ini ya. Nah, gitu kan. Nah, kemudian antara jadi 11 dipisah gitu kan. Nah, jadi ini kan ada ruang kosong. Nah, ini kita kasih angka 0 2 kali. Oke, angka 0 2 kali gitu kan. Nah, selesai gitu kan. Gampang banget Bang Tio. Emang begitu? Cek di kalkulator. 91 dikali 11. Apakah benar kan hasilnya 101 alias 1001 gitu ya. 1001 malam. 91 dikali 55 gitu. Sama juga angkanya ini yang 2 biji ini, 55 kita pisahkan. 5. Nah, kemudian ini tengahnya dikasih angka 0 2 kali. Oke ya, selesai kan. Cek di kalkulator apakah 91 dikali 55 sama dengan 5005 atau 5005. Nah, dengan cara yang sama, wah sekarang kayaknya udah Bang tuh saya bisa gitu kan. Jadi 91 dikali 88, oke, betul. Jadi 8-nya ini taruh di sini sebelah kiri, taruh di kanan, tengahnya sama kayak dikasih angka 0 2 kali. Oke, nah itu kalau yang angkanya kembar ya, 11 55 88 gitu kan. Bagaimana kalau angkanya beda gitu kan? Nah, angkanya beda di sini perkalian 91 khusus dengan kalau saya perhatikan ini perkalian dikali 27 dan dikali 19. Angka puluhannya itu lebih kecil dari angka satuannya. 2 lebih kecil dari 7. Ini angka puluhannya lebih kecil dari angka satuan. 1 lebih kecil dari 9 gitu. Jadi dan nanti ada lagi yang angka puluhannya lebih besar dari angka satuannya. Jadi misalnya kebalikannya ya 72 ya. Terus ini 19 jadi 91. Nah, saya kasih contoh pada episode ini itu perkalian yang angka puluhannya lebih kecil dari angka lebih kecil dari angka satuannya.
nanti pada berikutnya itu kebalikannya. Jadi misalnya 91 dikali 27, ini juga lebih gampang. 2 dan 7 tinggal kita tulis tuh. Jadi mirip-mirip kayak gini gitu kan. 2, 7. Nah, cuman di tengahnya itu bukan 00 gitu, tapi di tengahnya itu kita cari selisih 2 dari 2 dan 7 ya. Jadi selisih itu angka yang besar dikali dengan angka yang kecil. Jadi 7 dikurang 2. 7 dikurang 2, 5. Nah, kemudian 5 ini kita kalikan 9. Selalu dikali 9, dikali 9. 5 dikali 9 itu hasilnya 45, betul. Nah, tinggal kita taruh di sini. 45. Nah, oke. Jadi hasilnya 2, 4, 5, 7 gitu ya. Oke. Bang Tio, saya masih bingung. Bisa kasih contoh satu lagi? Bisa banget gitu kan. Jadi 91 dikali 19 gitu kan. Sama dengan gitu kan. Jadi angka 19 ini kita tulis 1 dan 9. Sama tadi 27 tulis 2 dan 7. Ini 19 kita tulis 19. Kemudian dicari selisihnya ya. 1 dan 9 selisihnya itu 8 ya. Jadi 9 dikurang 1 ya. Selisih itu angka yang besar dikurang angka yang kecil. Jadi 9 dikurang 1, 8. Ya kan? Nah, kemudian 8 kalikan 9, selalu dikalikan 9. Kalau tadi kan selisihnya 5, ini selisihnya 8, nah dikalikan 9. 8 dikali 9 itu 72. Nah, jadi di sini 72 kita taruh. Nah, jadi 1729. Nah, cek di kalkulator 91 dikali 27 apakah benar? 2457. Kemudian 91 dikali 19 hasilnya 1729 alias 1729. Oke. Nah, sekarang kalau Sarah sudah paham, saya kasih tantangan gitu kan. Nah, saya sebutnya Dare the Challenge. Nah, kalau belum paham gimana Bang Tio? Kalau belum paham biasa gitu kan, tonton terus full durasi dari awal sampai akhir, jangan di skip gitu kan, supaya tidak gagal mandiri. Dan jangan lupa gitu kan, sekalian juga kirim komentar disertai dengan menekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng supaya kalau ada pembaruan informasi Sarah mendapat lebih dulu informasi dari yang lainnya gitu. Oke, nah Dare to Challenge-nya cancangannya kali ini adalah ya materi yang tadi saya kasih. Jadi tadi kan ada perkalian 6 kali 8 ya sama perkalian 6 kali 8 dan 7 kali 9 ya. Nah, dengan menggunakan jari matika. Nah, coba hitung 7 kali 7. Saya kasih contohnya 7 seperti ini ya. Nah, kemudian 9 kali 5, berarti 9 ini 6, 7, 8, 9 ya. 5 berarti kan kalau 7 gini, 6, 7. Jadi 7 kali 7 seperti ini. Kalau 9, 5, 6, 7, 8, 9 seperti ini. Kalau 5, nah seperti ini. Nah, 9 kali 5, jadi 9 kali 5. Oke, caranya tadi angka yang jari yang terbuka itu dijumlahkan, jari yang ketutup atau dilipat itu dikalikan. Oke. Nah, kemudian ini yang perkalian khusus 91 ya kan. 91 dikali 78 ya kan. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ingat angka di sebelah kiri bagaimana, angka di sebelah kanan bagaimana, di tengahnya seperti apa gitu. Oke, mudah-mudahan Sarah paham gitu kan. Silakan kerjakan. Nah, kemudian tulis sebelum dicek dengan kalkulator, tulis dulu hasilnya gitu kan. Nah, kemudian cek dengan kalkulator gitu kan. Kalau benar atau salah, tulis, oh Bang tuh ternyata sudah paham, gampang ya gitu. Dulu waktu SMA kok ribet banget misalnya, ternyata mudah gitu tulis. Tapi kalau Bang Tio saya tetap ribet gitu kan. Gimana sih caranya? Nah, silakan tulis di kolom komen. Nanti kita akan bahas gitu kan. Oke. Nah, pada episode berikutnya kita akan bahas perkalian khusus 91 tapi dengan puluhannya lebih besar dari satuannya gitu. Nah, seperti apa gitu kan. Nah, atau kalau Sarah mau coba-coba silakan gitu kan. Tadi kan ini satuannya puluhannya lebih kecil dari satuannya. Nah, sekarang bagaimana kalau puluhannya lebih besar dari satuannya? Misalnya 78 dibalik 87. Tadi 19 dibalik 91 gitu kan. 27 kita balik menjadi 72. Bagaimana gitu kan, sebelum digunakan kalkulator coba gitu kan. Apakah ada trik-trik khusus yang bisa Sarah temukan tanpa harus mengikuti video saya setelah ini gitu kan. Kalau ternyata Sarah bisa mendapatkan sebelum mengikuti yang berikutnya, wah berarti bakat gitu kan, bakat buka bimbel gitu kan, amin gitu kan. Kalau misalnya belum, masih bisa bakat gitu kan, tapi diasah gitu kan dengan mengikuti video-video yang akan Bang Tio sampaikan di video-video yang akan datang gitu kan. Seperti itu kalau ngikutin dengan konsisten gitu kan. Oke, nah mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk Sarah yang selama ini mungkin pusing gitu kan ngajarin anaknya gimana, nggak ngerti-ngerti gitu kan, udah dimarah, dikasih ini, dipancing, dikasih Android biar paham, ternyata malah jadi nggak ngerjain tugasnya misalnya seperti itu. Silakan dicoba gitu kan, mudah-mudahan membantu gitu kan dalam mengatasi kesulitan anak didiknya gitu kan. Amin amin ya rabbal alamin. Jika
Sarah misalnya memiliki anak-anak yang mungkin sudah menjelang dewasa atau yang sudah sekolah di tingkat SMP, SMA atau bahkan sudah kuliah, misalnya dapat tugas-tugas dari gue dosen tuh kok kayaknya sulit gitu kan, dicoba ngerjain nggak bisa-bisa gitu kan, nanya teman tetangga bingung, baca materi buku tambah pusing gitu kan. Nah seperti itu, nah, bisa ditulis gitu soalnya seperti apa, tugasnya seperti apa, tulis di kolom komen gitu. Nanti kita coba bahas menjadi by request. Jadi materi tersendiri, konten tersendiri akan kita bahas untuk satu episode yang berikutnya gitu. Oke, mudah-mudahan bisa membantu gitu kan. Terima kasih. Kalau menurut Sarah ini bermanfaat, silakan beritahukan, share ke teman-teman arisan, ke teman-teman nongkrong, ke teman-teman ngopi gitu kan, seperti itu, ke tetangga kiri kanan gitu kan, supaya ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk Sarah tapi juga untuk sekeliling kita gitu, beserta makhluk-makhluk lain yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih bertenaga, yang berenergi dan lebih bermanfaat dan powerful gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.